kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di dalam Mesbah Keluarga pada hari ini. Kita bersama-sama akan kembali merenungkan dan belajar tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bersama dengan pertolongan Tuhan, kita melakukan apa yang sudah kita mengerti dan kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur, ya Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami agar kami dapat mengerti apa yang kami baca di dalam firman Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengar dan kami mengerti. Tuhan, layakkan dan perkenankan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah segala sesuatu yang kami dengar, semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang berfirman ke dalam hidup kami. Sebab hamba-Mu ini hanyalah alat di tangan Tuhan yang penuh dosa dan celah. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.
Saudaraku, bacaan kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Kitab Mika pasalnya yang ke-7 ayat 18 sampai 20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian bacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, melakukan sebuah perbuatan salah atau kita mengalami orang berbuat salah kepada kita adalah hal yang lazim terjadi. Adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian dalam kebiasaan hidup kita, kita suka membagi jenis kesalahan itu. Besar atau kecil, fatal atau tidak, prinsip atau tidak di dalam kesalahan yang kita buat atau orang lain buat. Kalau kita mengkategorikan dan kalau kita menyatakan kesalahan yang orang lain perbuat itu kecil atau ya tidak seberapa lah, tidak terlalu menimbulkan sakit hati, kita bisa dengan mudah mengatakan ya sudahlah lupakan, itu tidak seberapa. Tetapi lain halnya kalau sebuah perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain kepada kita menimbulkan sakit hati dan kita merasa terluka oleh perbuatan itu. Maka sebuah pengampunan atau rasa maaf menjadi hal yang sulit untuk diberikan. Ada sebuah pandangan yang unik di dalam kehidupan kita antara orang yang bersalah dan orang yang memberikan maaf. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, jika orang lain berbuat salah atau kita yang berbuat salah kepada orang lain, maka sepenuhnya bergantung kepada orang yang disakiti. Contoh, saya terluka oleh perkataan yang menyinggung perasaan saya yang bagi saya itu sangat melukai dan merendahkan harga diri saya. Orang yang sudah melakukan perbuatan salah itu menyadari bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh melukai diri saya. Maka orang itu akan berusaha semampunya supaya saya bisa memaafkan dan dia bisa menebus kesalahannya. Tetapi apapun yang orang lain lakukan untuk membuat saya berbelas kasih, memaafkan dan mengampuni dia, sepenuhnya ada di tangan saya. Begitupun sebaliknya, saudaraku. Ketika saya berbuat salah kepada orang, secara tidak sengaja mungkin saya mempermalukan dia di depan umum. Saya mengatakan sebuah candaan yang justru membuat dia sangat tersinggung. Saya merasa salah dan saya berusaha untuk menebus kesalahan itu dengan melakukan segala sesuatu yang baik, yang berusaha menyenangkan orang itu. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang saya perbuat, berhasil atau tidaknya penebusan yang saya lakukan, permintaan maaf
dan pernyataan diri saya untuk memperbaiki, diterima atau tidak niatan baik saya, semuanya itu bergantung kepada orang yang pernah saya sakiti. Jadi, kehidupan kita atau perbuatan salah kita diampuni atau tidak, dimaafkan atau tidak, itu sungguh-sungguh bergantung kepada orang yang memberikan maaf itu sendiri. Kepada pribadi yang mengampuni itu sendiri. Bukan karena usaha atau kerja keras si pelaku yang membuat kesalahan yang bisa menggugah atau bisa membuat orang yang tersakiti itu terobati. Tetapi betul-betul belas kasihan yang dilukai itu yang mengerjakan. Ini menggambarkan kehidupan manusia dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang melukai hati Tuhan. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita katakan yang sungguh mengecewakan Tuhan. Allah itu sendiri yang terluka punya kuasa untuk melakukan apa saja bagi manusia yang sudah melakukan perbuatan salah. Dia bisa menghukum, dia bisa membunuh, dia bisa memusnahkan, dia bisa menimpakan malapetaka dan sebagainya. Tetapi dia juga bisa mengampuni. Kehidupan manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghapus perbuatan salahnya yang dulu atau untuk menebus dosa yang pernah dilakukan dulu tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bisa membuat hati Allah terhibur. Jadi, kalau Allah mengampuni manusia dan mengampuni semua perbuatan dosa dan salah manusia, bukan karena kerja keras manusia itu sendiri, tapi sungguh-sungguh belas kasih dari Allah itu sendiri. Menarik melihat pemahaman atau melihat pengertian ini. Seseorang jika sudah berbuat salah, apapun yang dia lakukan untuk menebus dan menyatakan betapa dia menyesal berbuat seperti itu, tidak akan pernah berhasil jika pribadi yang dia sakiti tidak punya belas kasihan. Mika pasal 7 ini adalah bagian terakhir dari seruan sang nabi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pasca pembuangan justru tidak lebih dekat kepada Tuhan. Bangsa Israel mengerti bahwa mereka mengalami pembuangan karena keberdosaan mereka. Dan bangsa Israel sungguh memaknai bahwa Allah begitu murka kepada kehidupan mereka. Sehingga akhirnya mereka harus mengalami sebuah pembentukan dan penghancuran yang nyata dari tangan Tuhan. Mika kemudian menghibur bangsa Israel. Ayatnya yang ke-18 yang kita baca sampai ayatnya yang ke-20 itu mau menyatakan bagaimana Allah Israel, Allahnya Yakub dan Allahnya Abraham, bahkan Allahnya Isa, sungguh adalah Allah yang penuh belas kasih. Dia memang terluka hatinya karena pengkhianatan Israel. Tetapi Allah yang sama, Dia yang hatinya terluka itu juga mempunyai kasih yang begitu nyata bagi bangsa Israel. Karenanya dikatakan bagaimana Allah itu
memaafkan, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Perhatikan di sini. Allah itu memaafkan pelanggaran dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan akan kasih setia. Kasih sayang Allah itu menghapuskan setiap kesalahan kita, melemparkan segala dosa ke dalam tubir-tubir laut. Ada sebuah penerimaan, ada sebuah pengampunan, dan ada sebuah cinta kasih. Saudaraku yang terkasih, ketika kita merenungkan tentang pengampunan, kita sering kali salah di dalam memaknai pengampunan. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa mengampuni orang karena kita tidak bisa melupakan apa yang orang itu lakukan kepada kita. Padahal sebenarnya pengampunan tidak pernah berarti melupakan perbuatan salah orang. Di sini ada yang menarik. Balas dendam adalah kebalikan dari pengampunan. Tetapi kedua kata ini berangkat dari satu titik yang sama, yaitu tentang ingatan atau memori. Saudaraku, kita dianugerahkan Tuhan sebuah ingatan, sebuah memori. Ingatan tentang yang baik, ingatan tentang yang tidak baik. Kita selalu diajak untuk bijaksana di dalam kehidupan kita. Ingatan yang baik dan ingatan yang tidak baik, ingatan yang menyenangkan, ingatan yang tidak menyenangkan, itu tidak pernah berat sebelah, selalu sama. Pengampunan dan balas dendam berangkat dari satu ingatan yang sama, yaitu ingatan yang tidak baik. Karena kita manusia, kita suka untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Seturut dengan kedagingan dan keberdosaan kita. Oh, yang baik itu adalah yang membuat saya tertawa dan yang membuat saya bahagia. Sedangkan yang tidak baik adalah ketika saya menangis, ketika saya kecewa, ketika saya marah, itu ingatan yang tidak baik. Lalu ketika kita berangkat dari ingatan-ingatan itu, di dalam perenungan dan lamunan kita berkata, seandainya itu tidak terjadi, tidak perlu menjadi bagian dalam ingatan saya. Saudaraku, dari ingatan yang membuat kita menangis, dari ingatan yang membuat kita begitu kecewa, dari ingatan yang membuat kita marah dan jengkel, maka ada dua respon kemudian yang bisa kita pilih. Respon yang pertama adalah memelihara ingatan yang membuat kita marah terus dan terus. Dan tidak pernah selesai. Dan selalu berharap, selalu berdoa, selalu menginginkan orang itu mengalami lebih dari yang dia lakukan pada saya. Atau kita bilang, suatu saat nanti dia akan kena batunya. Suatu saat nanti akan ada orang yang balas perbuatannya. Lalu kalau hal itu belum terjadi atau tidak terjadi, kita masih terus mengharapkan balasan untuk perbuatan orang itu. Jika kita berada pada titik berharap orang itu mendapatkan lebih dari yang dia lakukan pada kita, maka di situ kita sudah mulai menaruh dendam. Di hadapan Tuhan, kita jujur berapa orang, berapa banyak peristiwa
Dan mungkin kita masih bisa mengingat siapa saja orang-orang yang kita katakan, tenang saja, nanti juga dia dapat batunya. Tetapi pengampunan berbalik dari itu. Pengampunan tetap bisa mengingat peristiwa yang begitu menghancurkan yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Tetapi pengampunan berpijak pada titik yang berbeda. Dia memulai dari pijakan yang lain. Ya, itu sudah terjadi, ya sudahlah. Namanya juga hidup, ada pasang surut. Sekarang kita menjadikan itu pelajaran supaya tidak terulang dan tidak kita lakukan di kemudian hari. Pengampunan adalah sebuah pembelajaran. Pengampunan adalah sebuah hikmat dan kebijaksanaan yang kita mengerti bahwa itu salah, itu menyakitkan, itu tidak baik. Dan kita bisa merelakan itu pernah terjadi. Kemudian kita berangkat untuk tidak mengulang apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Di dalam ingatan itu. Dan kemudian ketika kita bisa melihat, mengingat peristiwa itu. Kita bisa bilang ya dia memang dulu pernah menghina saya. Tapi ya itu sudah lalu. Kita bisa bercerita sambil tersenyum. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa marah. Tidak ada lagi doa yang masih tetap. Coba aja lihat nanti. Dan seterusnya. Kita bersyukur bahwa kita tidak pernah lupa ingatan. Setiap ingatan kita punya. Dan kita bisa menceritakan semuanya dengan lugas dan tegas. Yang mengartikan bahwa ingatan kita sangat bagus. Kemudian kita bisa mengerti ketika kita bisa menerima dan merelakan apa yang terjadi, maka kita bisa memaafkan apa yang orang lain perbuat kepada kita. Masih berangkat dari titik sebuah ingatan. Memaafkan juga bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti belajar dari apa yang sudah terjadi. Ketika kita berada pada posisi orang yang disakiti, maka haruslah kita mengingat hal yang sangat penting berikutnya. Kita tidak pernah menjadi orang yang benar-benar baik di hadapan Tuhan dan juga bagi orang lain. Kehidupan kita ini seimbang. Timbal balik di dalam kehidupan, keseharian kita. Mungkin ada beberapa orang di antara kita yang menganggap bahwa kita orang yang baik. Tapi mungkin di kalangan orang-orang yang lain, kita bukan orang yang baik. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kita orang yang paling disakiti oleh orang lain. Karena bisa jadi kitalah orang yang paling menyakitkan bagi yang lain. Kita mau diingatkan dari kasih Allah kepada kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah luput dari perbuatan salah dan dosa. Jadi jangan pernah menganggap bahwa orang lainlah yang salah dan sayalah yang menjadi korban. Karena pada saat yang bersamaan kita bisa jadi orang yang paling menghancurkan hati orang lain. Dan kita tidak pernah mau mengakui dan meminta maaf, bahkan meminta pengampunan untuk hal itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak peristiwa ketika seseorang dibunuh dan motif pembunuhan itu adalah balas dendam atau sakit hati. Tapi ketika korban yang dibunuh ditanya apakah
korban ini punya musuh? Dia bilang, tidak. Keluarga korban berkata, kami rasanya tidak punya musuh. Di situ mau menunjukkan dan di situ mau memperlihatkan seringkali kita tidak berkaca pada diri sendiri. Jangan-jangan saya melakukan sesuatu yang menghancurkan orang lain. Dan yang lebih parahnya adalah saya tidak meminta maaf dan tidak meminta pengampunan untuk apa yang sudah saya lakukan. Tetapi ketika orang lain melakukan hal yang membuat saya tersinggung, perbuatannya selalu saya ungkit sampai dia mendapatkan balasannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu mengerti dan menyadari bahwa Allah adalah kasih setia di dalam keseharian kita. Kita bisa merenungkan dan memaknai bahwa kita bukanlah orang yang benar di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus tidak pernah bertahan dalam murka-Nya untuk selamanya. Dia justru menunjukkan bagaimana pengampunan di dalam kehidupan kita. Dia murka, tapi dia tidak bertahan di dalam murka-Nya. Justru Allah di dalam Kristus bertahan di dalam kasih sayang. Bagian ini penting dalam kehidupan kita. Jika kita bertanya dalam diri, mana sebenarnya yang lebih kita pertahankan? Kemurkaan atau amarah, kesakitan, luka dalam diri karena orang lain? Atau kasih setia yang kita miliki untuk orang lain? Jika Tuhan saja tidak menahan murka-Nya untuk selama-lamanya, kenapa kita begitu sombong, murka bagi sesama kita? Padahal kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sama-sama anak-anak yang dikasihi. Seorang guru sekolah minggu di dalam kelas sekolah minggunya mengadakan permainan. Pada satu hari Minggu, guru sekolah minggu ini memberi perintah kepada setiap anak-anak sekolah minggu untuk membawa satu kantong plastik dan kentang. Kentangnya ini tidak dibatasi jumlahnya. Jadi guru sekolah minggu ini bilang, bawalah kentang dan di dalam buah kentang itu atau di luar kentang itu di kulitnya tulislah orang-orang yang kalian benci atau yang pernah membuat kalian merasa sedih atau merasa marah. Lalu minggu berikutnya anak sekolah minggu ini masing-masing membawa satu kantong plastik dan kentang. Setiap anak membawa jumlah kentang yang berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 5, atau bahkan ada yang 10. Setiap kentang itu ditulis nama-nama orang yang mereka tidak suka. Aturan guru sekolah minggu ini adalah kemanapun anak-anak sekolah minggu ini pergi harus membawa kantung yang berisi kentang-kentang itu. Termasuk ke toilet. Tidak boleh dilepaskan. Dan itu berlangsung selama 2 minggu. Apa yang terjadi? Kentang-kentang itu busuk. Mulai membusuk dan mulai memberikan bau yang tidak nyaman. Tapi tetap harus dibawa kemanapun mereka pergi. Ke kelas, pada waktu makan, pada waktu mereka bermain. Kantong-kantong plastik berisi kentang itu tetap harus mereka pikul. Beberapa anak sekolah minggu ini mulai mengeluh.
Karena menggendong kantong plastik berisi kentang yang jumlahnya lumayan banyak, itu cukup memberatkan mereka. Dan mereka sangat tidak nyaman dengan baunya. Singkat cerita, pada minggu akhir tugas mereka selesai membawa kentang, guru sekolah minggu ini berkata, "Kentang yang kalian bawa itu sama seperti rasa marah atau sedih kalian terhadap orang-orang yang pernah berlaku tidak baik terhadap kalian. Menyimpannya, mengingatnya, membawanya terus-menerus hanya membuat diri kita menjadi tidak nyaman. Kehidupan menjadi tidak bisa berwarna dalam kehidupan kita, saudaraku. Seberapa sering kita menyimpan dan seberapa sering kita masih membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Karena kita punya masalah dengan orang lain. Kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang diajarkan untuk memutus lingkaran iblis. Sakit hati, dendam, pembalasan, sakit hati, dendam, pembalasan, terus-menerus begitu melingkar. Tidak pernah selesai. Kehidupan juga menjadi tidak pernah maju dan tidak pernah bisa untuk dinikmati. Tetapi sebuah pengampunan memutuskan rantai itu. Sebuah pengampunan memberikan kesempatan dan kehidupan untuk memulai yang baru dengan jauh lebih baik. Ingatlah saudaraku, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang juga patut dihukum oleh Tuhan. Jangan pernah merasa saya orang yang benar dan baik. Saya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin persembahan, rajin bernyanyi, tidak pernah bermasalah dengan orang lain, membuat kita menjadi orang yang paling benar di hadapan Tuhan. Kita mungkin pernah melakukan hal yang salah yang bahkan kita tidak pernah sadari. Karenanya jangan pernah menganggap dan menghakimi orang lain untuk tidak dikasihi. Allah menerima kita. Allah ingin kita memulai hari dengan baru. Dia tidak bertahan pada murkanya. Dia punya belas kasih. Seharusnya itu juga yang mendorong kehidupan kita. Jika kita punya Allah yang menerima kehidupan kita seutuhnya dan selengkapnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, manusia bisa salah. Maka seharusnya itu juga yang kita lakukan kepada orang lain. Tidak bertahan di dalam kesedihan, kemurkaan, dan rasa terluka yang disebabkan orang lain. Tetapi sebaliknya, bersama-sama kita memulai hidup dan hari yang baru dengan cinta kasih yang selalu dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur, ya Allah, di dalam Kristus Yesus. Sebab Engkau Allah yang penuh kasih. Kami manusia yang berdosa dan manusia yang tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan, sulit untuk mengucap syukur, tidak Engkau jatuhi hukuman, atau tidak Engkau timpakan murka. Kristus Yesus Tuhan kami justru menerima kami dan memberikan kami kasih sayang yang tidak berkesudahan. Ya Allah yang hidup, tolonglah kami, supaya kami pun selalu memberikan kasih sayang kami kepada orang lain. Mereka pernah berlaku salah kepada kami. Kami pun pernah berlaku salah.
Karenanya biarlah ingatan dan kesadaran bahwa kami masing-masing dan sama-sama pernah berlaku salah. Tidak bertahan di dalam kemurkaan dan kesakitan kami, tetapi memulai kehidupan kami yang baru dengan kasih sayang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Alamilah pengampunan dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan ampunilah satu dengan yang lain di dalam keberadaan kita. Sebab kita selalu dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya